Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon bimbingan, penyertaan dan pertolongan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Mari kita mau mulai acara Manarema pagi hari ini dan mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih karunia, pertolongan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur dengan nyenyak, kami boleh melepaskan segala kelelahan kami. Saat ini Tuhan kami boleh kembali bangun dengan hati penuh sukacita. Untuk itu Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami, mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini Tuhan, sebagai bekal kami untuk memulai semua aktivitas kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mulai acara kita Manarema pada pagi hari ini dengan judul Firman itu terang hidupku. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Di sini firman Tuhan pada pagi hari ini mengungkapkan kepada kita, bila tersingkap, bila kita teliti dengan benar, ya, firman Tuhan itu akan memberi terang dan memberikan pengertian kepada orang-orang bodoh. Siapakah orang bodoh yang dimaksud oleh firman Tuhan pada pagi hari ini? Firman Tuhan mengatakan, di luar Tuhan kamu tak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, supaya hidup ini kita boleh mencapai satu keberhasilan, kita harus tetap berjalan bersama Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan pengertian kepada orang-orang bodoh. Orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak dapat berjalan sendiri, orang yang penuh dengan kelemahan. Itulah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau tidak mau harus kita akui, di luar Tuhan kita tak dapat berbuat apa-apa. Pagi hari ini firman Tuhan menyatakan bahwa firman-Mu memberi terang. Hidup kita ini mendapat satu jalan yang terang. Hidup kita ini akan mengalami satu kehidupan yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan keberhasilan kalau kita memiliki hidup yang penuh dengan terang. Karena firman itu adalah memberikan pengertian bagi kehidupan kita orang-orang yang lemah. Selanjutnya, mari kita baca di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Inilah sebuah pengakuan yang diungkapkan oleh Raja Daud, bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di sini Raja Daud sudah merasakan begitu indahnya hidup bersama Tuhan. Betapa nikmatnya hidup bersama dengan Tuhan. Seakan-akan apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan selalu mengalami satu keberhasilan. Inilah yang didambakan oleh kehidupan kita, orang-orang percaya. Bahkan orang tidak percaya pun selalu mendambakan satu hidup yang penuh dengan keberhasilan. Tapi pada pagi hari ini, firman Tuhan khusus diberikan kepada kita
mengingatkan pada kita orang-orang percaya bahwa firman itu akan memberikan terang bagi kehidupan kita, akan memberikan pengertian di dalam segala kelemahan kita. Bahkan firman itu merupakan satu jalan dan memberi terang dan sebagai pelita bagi langkah kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, alangkah indahnya, alangkah sukacitanya kalau kita hidup sebagai orang percaya. Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Berarti hidup kita selalu di dalam pengamatan dan pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa hidup kita, hidup yang ada di dalam Tuhan ini senantiasa Tuhan pelihara, dan Tuhan selalu tuntun kehidupan ini pada jalan yang terang, pada jalan yang benar, dan pada jalan yang selalu menuju satu titik keberhasilan. Bagi kita orang percaya, kita pun seringkali hidup dalam kelemahan. Di dalam kehidupan kita, di dalam dunia akhir zaman pada saat ini, apa yang dihadapi oleh orang dunia, hidup yang penuh dengan kesulitan, hidup yang penuh dengan ketakutan, kita pun juga memiliki hal yang seperti ini. Namun sebenarnya kita tidak perlu berlama-lama hidup di dalam situasi dan nuansa ini. Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini bahwa firman Tuhan itu mampu memberikan terang bagi kehidupan kita, mampu memberikan pengertian, memberikan hikmat bagi setiap kehidupan kita yang penuh dengan kekurangan ini. Dan firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sungguh Bapak Ibu Saudara sekalian, amat sempurna firman itu bagi kehidupan kita. Asal kita mau pegang erat-erat firman itu sebagai pegangan dasar hidup kita pada akhir zaman ini. Mari selanjutnya kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Demikian bunyinya, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di sini jelas ya, firman Tuhan mengatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya selalu kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini biar kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan, kita biarlah mau mengandalkan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita, agar kita boleh memiliki satu hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan pengharapan, dan hidup yang selalu menikmati apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Kalau kita mengingat di dalam hidup ini, banyak orang yang ingin berhasil. Banyak orang yang selalu bekerja dengan begitu keras untuk mencapai satu keberhasilan di dalam hidupnya. Tapi banyak juga yang tidak menemukan keberhasilan itu. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengingat pada kita bahwa kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah satu penopang yang luar biasa, yang selalu memberikan pengertian bagi setiap kekurangan kita, yang memberikan terang bagi jalan kita, sehingga kita boleh tetap berjalan menurut kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang kita cita-citakan benar-benar dapat kita nikmati di dalam hidup ini. Tetapkan hatimu di dalam pengharapanmu hanya kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang mampu menolong, menyertai, dan memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Jikalau Tuhan,
Pagi yang indah ini Tuhan sudah membekali kami. Tuhan sudah memberikan pengertian-pengertian atas kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan meteraikan firman yang indah itu di dalam sepanjang kehidupan kami, hingga kami tetap berjalan, berharap, dan selalu menikmati terang yang sempurna di dalam sepanjang kehidupan kami, hingga kami boleh benar-benar Tuhan, boleh menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.